Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Aulia, NPM 1951010361, jurusan Ekonomi Syariah kelas E, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 103 atau Asbabun Nuzul dan keterkaitannya dengan ekonomi. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan ayat-ayatnya terlebih dahulu beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wa dama wa lamal khinziri wa ma uhilla bi li ghairillah. Faman adturi ghaira ba'i waladin wala isma alaihim innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Asbabun nuzulnya. Setelah Allah Ta'ala menganugerahkan rezekinya kepada mereka dan membimbing mereka agar memakan makanan yang baik, Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa Dia tidak mengharamkan makanan-makanan itu kecuali bangkai saja, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Selain itu, Allah Ta'ala juga mengharamkan daging babi, baik yang disembelih maupun yang mati dengan disendirinya. Lemak babi termasuk dalam hukum dagingnya, karena secara generalisasi atau karena daging yang mengandung lemak atau melalui cara kias analogi menurut suatu pendapat. Allah Ta'ala juga mengharamkan kepada mereka binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, baik itu dengan mengatasnamakan berhala, sekutu, tandingan, dan lain sebagainya yang dahulu menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah untuk mempersembahkan korban kepadanya. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau Aisyah pernah ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh masyarakat dan Arab untuk perayaan mereka. Kemudian mereka menghadiahkan sebagian dari dagingnya itu kepada kaum muslimin. Maka Aisyah menjawab, apa yang mereka sembelih pada hari itu maka janganlah kalian makannya, tapi kalian boleh makan buah-buahannya. Firman Allah, "Faman tutori ghairobahi wala adin," yaitu karena makanan haram yang disebut sebelumnya, Allah Ta'ala membolehkan hal tersebut dalam keadaan darurat dan sungguh mendesak ketika tidak ada makanan lainnya. Menurut Mujahid, artinya tidak dalam keadaan merampok atau keluar dari ketaatan imam atau berpergian dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka ia mendapatkan keringanan. Tapi orang yang melampaui batas atau melanggar atau dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada keringanan baginya, meskipun ia berada dalam keadaan terpaksa. Hal yang sama diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan diperbolehkan membawanya sebagai bekal yang dapat mengantarkannya kepada makanan halal. Dan jika telah ditemukan makanan halal, hendaklah bekal itu dibuang. Firman-Nya wala adin, artinya dalam mengonsumsi melebihi makanan yang halal, sedangkan dari Ibnu Abbas diriwayatkan artinya tidak sampai kenyang memakannya, tapi As-Suddi menafsirkan dengan melanggar batas. Permasalahannya, jika ada seorang yang benar-benar dalam keadaan terpaksa menemukan bangkai dan makanan milik orang lain yang tidak dipastikan pemiliknya dan tidak membahayakan, maka tidak dihalalkan baginya memakan bangkai, tapi ia boleh makan makanan milik orang lain tersebut dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Yang jadi masalah adalah apakah dengan memakan makanan orang lain itu tidak ia bertanggung jawab atau tidak. Dengan masalah ini, dua riwayat pendapat diriwayatkan dari Imam Malik. Kemudian disebutkan hadis dari Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Syubah dari Ibu Iyas Ja'far bin Abi Wasiyah, katanya, aku pernah mendengar
Abbad bin Syurahil al-Anzi berkata, kami pernah ditimpa kelaparan setahun penuh, lalu aku datang ke Madinah. Maka aku pun memasuki buah kebun dan mengambil beberapa tangkai tanaman. Kemudian aku menggosok-gosokkan dan setelah itu memakannya. Dan beberapa tangkai lagi aku letakkan dalam baju. Lalu pemilik kebun itu datang memukulku serta mengambil baju. Selanjutnya aku mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan hal itu kepadanya. Beliau pun bersabda kepada pemilik kebun itu, tidakkah engkau memberi makan jika ia dalam keadaan lapar atau berusaha mencari makanan? Dan tidaklah engkau ajarkan kepadanya jika ia tidak tahu. Beliau pun memerintahkan agar baju itu dikembalikan kepada dan meminta agar ia diberi 1,5 wasak makanan. Hadis Rasul Ibnu Majah 2298. Hadis di atas isnad syahih, kuat dan jaid serta memiliki banyak syahid. Di antara hadis yang diriwayatkan dari Abnir bin Syu'aib dan dari ayahnya dan dari kakinya, Rasulullah ditanya mengenai sebuah buah yang masih tergantung di pohon. Maka beliau bersabda, bersiapa mengambil suatu barang karena keperluan mendesak untuk dimakan langsung dengan tidak membawa kantong untuk menaruhnya, maka tiada dosa baginya. Hadis Abu Daud An-Nasai, Imam Ahmad dengan sanad sahih. Firman-Nya, "Fala in isma'alaihi innallaha ghafurur rahim." Muqatil bin Hayyan mengatakan, yaitu atas makanan yang dimakan dalam keadaan terpaksa. Sa'id bin Jubair mengungkapkan, Allah Ta'ala Maha Pengampun atas makanan haram yang dimakan oleh orang itu, dan Dia Maha Penyayang karena Dia telah memperbolehkan baginya memakan makanan yang haram dalam keadaan terpaksa. Sedangkan Waqi menceritakan, Al-Masih memberitahukan kami dari Abu Duha dari Masruq, ia berkata, barang siapa benar-benar dalam keadaan terpaksa namun ia tidak makan dan tidak minum, lalu ia meninggal dunia, maka ia masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa merupakan azimah, yaitu keharusan, dan bukan sekedar ruksa, keringanan, yaitu keringanan. Abu Hasan At-Tabari yang terkenal dengan sebutan Al-Qiyah Al-Hasari mengatakan, inilah pendapat yang benar menurut pendapat kami, seperti berbuka puasa bagi orang yang sakit dan semisalnya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 173. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.